Oke, hari ini kita pertemuan ketiga ya. Saya harap di pertemuan ketiga ini semua udah terinstall dengan bagus ya programnya. Materinya udah saya share di e-learning ya, tinggal dibuka. Jadi kita ngikutin berdasarkan materi. Oke, hari ini seperti lihat yang di layar ya, kita akan belajar beberapa fungsi dari Visual Basic gitu ya, atau beberapa contoh-contoh coding dari Visual Basic. Ini contoh-contoh sederhana. Contoh-contoh ini nanti kita banyak pakai di materi-materi selanjutnya. Ya, ini nanti bisa kita pakai di materi selanjutnya. Nah, ini sebelum melangkah ke materi selanjutnya, jadi kita mulai dari sini dulu untuk pengenalan supaya mudah dipahami itu ya. Sengaja saya buat satu form dulu yang agak simpel. Nah, dengan harapan ini nanti mudah dipahami. Dan saya harap ini dipahami. Ya, ini dipahami karena nanti supaya nantinya lebih enak gitu. Karena semakin nanti itu akan banyak yang kita pelajari dan codingnya pun akan banyak. Ya, saya harap masih tetap semangat untuk belajar. Ya, kalau sekarang mungkin masih sedikit karena masih pengenalan, dan saya harap dengan sedikit ini bisa dipahami dengan baik. Gitu. Oke, nanti kita akan banyak membuat form database ya, membuat program database itu banyak menemukan beberapa fungsi. Misalkan pas programnya di running itu dia dalam kondisi disable. Apa disable? Disable itu, ini saya jalanin ya programnya. Bentar. Disable itu bahasa kitanya mati ya, atau non aktif gitu. Non aktif. Jadi form itu tidak aktif, tidak bisa diklik. Jadi kayak apa ya? Ya mati gitu, nggak ada respon. Diapain tuh mati. Jadi dia nggak bisa diklik, nggak bisa dia apa-apain gitu. Bentar, ini lagi running. Nggak tampil ya, udah. Loh, laptop saya lagi lemot. Sebentar ya, masih ada item-item ini kekalingan. Ini salah satu kesulitan kalau buat bikin apa menggunakan Zoom. Mana nggak ada lagi. Ini udah. Ya, ini program udah saya running ya. Disable itu apa? Disable itu kalau saya klik, nanti seperti ini nih. Ini saya hidupin dulu ya. Ini kan bisa nih hidup. Artinya hidup tuh bisa, atau aktif itu bisa diklik, bisa diketik gitu ya. Bisa saya ketik. Dan warnanya pun putih itu. Jadi warnanya putih ini hidup. Dia bisa diklik apa namanya? Bisa direspon ya. Diklik seperti ini atau direspon. Nah, ini kursornya kan kedap-kedip ya, kalau kelihatan. Oh, nggak kedap-kedip ya. Jadi ini bisa diketik gitu ya. Itu enable. Nah, kalau disable, ini mati nih, udah nggak bisa dipapain gitu. Berarti kalau kondisi seperti ini kondisi disable. Atau bahasa kitanya mati atau tidak aktif gitu ya. Disable. Nah, kalau enable itu kebalikannya. Ini dari mati, kita klik enable, ini menjadi hidup. Ya, nih hidup bisa ditambah, bisa diketik lagi gitu. Ini sekarang kondisinya enable.
Ya, kemudian yang ketiga ini ada clear. Clear ini dia akan menghapus data yang ada di sini secara otomatis. Kalau kita klik clear, nah hilang, gitu ya. Oke, saya akan jelasin tiga ini dulu aja, yang if then nanti belakangan. Jadi itu pengertiannya yang ketiga ini. Ada yang mau tanya, silakan yang mau tanya dulu sebelum dilanjutkan. Oh ya, kalau mau tanya di e-learning aja ya, di forum diskusi. Ribet ya, biar kelihatan aktif aja forum diskusinya gitu. Atau nanti deh pas terakhir saya buka di sana. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan di e-learning ya. Jadi kalau mau tanya, ketiknya di e-learning aja ya. Di e-learning tuh udah saya siapkan yang forum diskusi, yang biar kelihatan aktif di sananya. Itu nanti sebagai penilaian saya juga bahwa kamu aktif, siapa nih yang aktif bertanya, jadi ketahuan ada datanya itu ya. Jadi jangan malu-malu tanya, tanya aja apa yang mau ditanya. Harusnya nggak usah malu ya, karena kan cuma ketikan, cuma apa namanya chat doang gitu, bukannya suara. Kebangetan itu kalau masih chat aja masih malu. Gitu. Oke, itu ya, disable, enable, dan clear. Kita tiga itu dulu aja. Ini saya close. Sekarang kita lihat codingnya seperti apa sih gitu. Oh sebentar. Ini kenapa begini nih keluar nih. Itu videonya matiin aja ya, yang pakai video, nggak usah pakai video lah. Oke, ini udah seperti ini. Oke, mungkin jadi lebih enak saya bikin form baru aja deh. Saya akan bikin form baru ya. Kemarin ya, udah saya jelasin buat membuat form baru, klik kanan di project-nya, kemudian pilih add, kemudian new item. Ini saya menambahkan form baru. Kemudian ini Windows Form, di sini form 4 ya. Latihan 3. Saya namanya form latihan 3. Nah, ini udah terbentuk form latihan 3 namanya. Oke, ini biar sama dengan modul, saya bikin sama aja itunya ya, desainnya. Ini ada 2 label, ada 1 text box, ada 4 tombol. 2 label, 1 text box. Tombol 1, 2, 3, 4. Nah, setiap text box saya kan bikin nama ya, biar mudah karena nanti akan berhubungan dengan coding. Label 1 ini namanya LBL nama. Dibikin alay deh. L-nya besar, N-nya besar. Ya. Dia namanya LBL nama. Teksnya label 1. Nggak apa-apa, saya nggak usah hapus. Kemudian yang ini nggak usah kasih nama. Oh, ini bikin aja, ganti teksnya aja deh. Ganti teksnya menjadi, ini saya bikin angka.
Ya, kemudian ini txt angka. Namanya ya, ini namanya txt angka. Jadi kalau yang berhubungan dengan coding, kita ganti name-nya sih, kebanyakan yang diganti name-nya kalau berhubungan dengan coding. Kalau tidak berhubungan dengan coding, nggak usah diganti name-nya. Gitu. Paling yang diganti biasanya text-nya, kalau yang tidak berhubungan dengan coding. Seperti ini kan, ini nggak ada berhubungan nanti dengan coding. Ini nggak usah dirubah namanya tuh, tetap label 2. Tapi text-nya kita ganti aja dengan apa, misalkan dengan angka. Gitu. Ini nanti label 1 kita pakai untuk coding, makanya kasih nama label nama. Ya. Kemudian txt ini kita bikin nama nanti berhubungan dengan coding txt angka. Nah ini kita kasih nama ya. Common button CMB. Saya sih bisa namanya ke CMB, common button ya. CMB ini nanti disable. Disable, kemudian text-nya kita buat disable. Saya udah paham ya apa yang namanya name, apa yang namanya text. Kalau text itu hanya label aja. Disable. Kita ganti nilai text semua dulu deh. Ini disable. Ini text-nya enable. Ini clear. Ini nanti logic ya. Ini untuk logic. Ini if then. Oke. Tadi diklik disable, ininya langsung mati ya. Tadi kita klik disable, ininya langsung ke disable nih. Kita klik enable, ininya enable, hidup gitu ya. Kita klik clear, ininya tulisan yang ada di sini semua jadi terhapus. Nah, gimana codingnya? Pertama yang disable dulu, disable codingnya. Oh ya, lihat dulu, ini namanya apa? Hafalin ini namanya apa? Name-nya ya. Ini dia name-nya adalah txt angka. Jadi kalau kita mau klik ini, nanti txt angka itu menjadi disable. Nah, udah ini cara masukkan codingnya, ini kita klik 2 kali di tombolnya. Di tombol yang akan kita ketik coding, itu kita klik 2 kali, seperti ini. Nah, keluar seperti ini. Ya, pastikan ininya udah benar nih, CMB disable. Emang tadi benar kan? Ini kan namanya tadi CMB disable nih. Kita lihat ke sini. Nih, CMB disable. Gitu ya. Jadi kalau kita klik 2 kali, nah ini private sub, CMB disable, klik. Berarti di sini ya gitu. Nah, sebelum saya ketik coding, di sini ada, ini pastikan di sininya, CMB disable, oh berarti benar. Itu yang akan kita masukkan codingnya, CMB disable. Kemudian di sebelah kanannya ini ada klik. Ini klik, ini namanya event. Ini banyak, kalau kita klik tanda panahnya ini banyak. Ya, sekali lagi nggak usah pusing-pusing. Ya, event itu, apa sih event? Event itu actionnya apa itu? Kalau kamu megang handphone, handphonenya kamu gerak-gerakin gitu ya, cari aplikasi, kemudian misalkan klik tombol klik logo WhatsApp, diklik, keluar aplikasi WhatsApp gitu ya. Itu berarti di apa namanya klik logo WhatsApp, kamu touch gitu ya. Kemudian keluar programnya program WhatsApp. Nah, berarti itu handphone itu eventnya adalah touch atau sentuh ya. Jadi di handphone itu berarti eventnya touch. Kalau kamu sentuh atau kamu touch, pilih gitu ya, di touch salah satu simbol, maka dia akan merespon. Artinya itu adalah eventnya sentuh atau touch gitu ya. Nah, sekarang kita seperti itu eventnya gitu ya. Jadi pengertian event seperti itu. Event itu actionnya apa sih? Apa sih yang mau dilakukan gitu ya. Kalau kamu mau lakukan touch, berarti eventnya touch gitu ya. Karena ini bukannya di smartphone, jadi berarti nggak ada touch gitu ya. Di sini ada klik, double klik gitu. Jadi eventnya apa? Kalau kamu eventnya klik, maka beda, di sininya klik, eventnya klik gitu. Tapi kalau di sini misalkan double klik, di sini ada klik, ada double klik, banyak banget nih. Ini ada double klik, nih, ada drag drop gitu ya. Nih, ini disable klik. Berarti kalau kamu mau klik berapa kali pun dia akan merespon, berarti di sini codingnya. Nah, kalau di sini ada namanya disable double klik. Dia hanya kalau hanya diklik sekali dia nggak akan merespon. Tapi kalau diklik 2 kali baru dia akan merespon gitu. Jadi seperti itu event. Ya. Jadi pengertian event seperti itu. Nanti jangan salah, kamu mau eventnya apa dan pastikan benar di sininya itu. Di sininya, nah ini bisa nama text box-nya, ini nama eventnya. Ya, ini beda kan? Kalau ini di CMB disable klik, ini CMB disable double klik. Oke, kita pakai yang ini aja yang klik ya. Tadi kan programnya kalau diklik disable, maka ini txt angka akan disable ya. Nih.
Kalau kita klik disable, ini akan txt angka itu akan disable. Berarti kita masukin codingnya di sini, disable, klik ya, ikonnya klik, berarti kita ketik codingnya txt angka. Nih, perhatikan, untuk ngetik coding itu jangan seperti ngetik Word ya. Mungkin nanti kamu akan dapat modul dengan coding yang banyak gitu ya. Terus kamu ketik aja seperti ngetik Word, jangan seperti itu kalau ngetik coding. Karena pasti kalau ketiknya seperti ngetik Word itu bahkan banyak kesalahan. Di PB itu udah dimudahkan ya. Misalkan ketik txt. Nah, nanti yang ada hubungannya dengan teks itu akan keluar seperti ini nih. Nih, txt. Udah, kamu nggak usah ketik txt angka, nggak usah dilanjutin, tinggal pilih ini aja. Klik. Nih, txt angka. Kenapa seperti itu? Itu untuk mengurangi kesalahan. Ya, makanya saya bilang kemarin, dibikin alay. Kenapa dibikin alay? Supaya benar yang kita tuju tuh ini tuh. Oh, T-nya besar, A-nya besar. Oh iya benar itu tuh yang saya maksud. Gitu ya. Nih, bisa saya ulang ya. Ini masih ada yang join-join. Yang mau join lagi udah saya matiin ya, nanti nggak bisa join ya, karena akan mengganggu nih. Jadi udah jam 9, yang mau join udah nggak bisa ya, karena akan mengganggu perkuliahan. Kasihan temennya yang rajin. Nah, udah saya clock, jadi udah nggak bisa join. Oke, saya ulang ya. Tadi kita mau disable ini ya, tadi kan kita programnya kalau kita klik disable, ini akan ke disable ya. Ini namanya txt angka. Nah, codingnya ini kita klik 2 kali. Nih, kita klik txt angka, ini udah ada, pilih sini. Titik teks. Nah, ini pasti ini titik. Oh sorry, jadi nggak konsen. Enable, pilih yang ini enable sama dengan false. Nah ini jadi codingnya. Jadi tadi kan di programnya kalau kita klik ini langsung teks angka itu langsung ke disable ya. Nah codingnya seperti ini. Coding di disable-nya ini seperti ini. Titik teks angka titik enable sama dengan false. Artinya false itu titik enable kan hidup ya. Jadi teks angka titik enable itu false itu kebalikannya. Jadi kalau hidup dibalik jadi mati atau aktif dibalik tidak aktif. Ya, jadi kalau false itu kebalikannya. Kodenya seperti ini. Txt angka titik enable sama dengan false. Nah, maka tadi nanti kalau kita jalanin seperti tadi, kalau kita klik ini disable, maka ini akan disable, gitu, akan mati. Nah, sekarang yang enable. Kita klik yang enable. Nah, di sini ya codingnya. Perhatiin di mana nanti ketik ini banyak nih, udah banyak tuh, udah 3. Perhatiin aja di kursornya, kalau kamu nggak mau bingung, kursor yang kedap-kedip biasanya. Di layar screen nggak kedap-kedip ya, tapi kalau di laptop tuh kedap-kedip. Oh ini belum kita kasih nama tadi ya. Lalu kita kasih nama lo ya. Ini nih belum kasih nama, masih button 2. Ini kita ketik CMB common button enable. Ini kita kasih nama CMB clear. Ini kita kasih nama CMB if aja ya. If. Udah. Tadi kan disable udah. Disable codingnya kita klik 2 kali. Ini ya, disable. Txt titik enable sama dengan false gitu ya. Maka dia akan, kalau diklik, dia akan mati. Kemudian enable, titik codingnya, ini kita klik 2 kali di enable. Nih, oh ini masih ada nih, seperti ini dihapus dulu aja nih. Ini dihapus.
Select enable. Nih, CMB enable klik. Oh, berarti di sini kita codingnya kita ketik. Nah, dia codingnya txt angka. Nah, ini klik pilih angka, titik enable sama dengan true. Berarti dia kalau diklik, dia enable sama dengan true, berarti benar, berarti akan hidup. Kalau yang tadi yang disable, enable sama dengan false, berarti kebalikannya. Kebalikan enable adalah disable. Nah, kalau ini enable sama dengan true, berarti ya hasilnya enable itu. Gitu ya. Nanti kalau kita jalanin seperti tadi, kalau kita klik enable, dia akan hidup. Kemudian yang ketiga clear. Yang ketiga clear codingnya. Tadi kan kalau kita klik clear, apa yang ada tulisan di sini ini akan hilang gitu ya, akan bersih. Ya, tulisan apapun yang ada di sini di txt angka ini akan bersih. Akan kosong. Ini namanya txt angka, dia akan kosong, berarti kita klik codingnya di sini clear. Kita klik di sini txt angka titik teks sama dengan kutip dua kali. Ingat ya, ini adalah kutip dua kali. Nih, ini yang saya blok. Itu kutip dua kali ya. Bukan kalau ini nih, ini kutip 1 4 kali, beda kan? Nih kalau yang ini kutip 1 4 kali, kalau ini kutip 2 kali. Ya. Di PB kalau mau clear nggak ada data setelah direspon, maka dia pakainya kutip 2 kali. Ya, jadi pilih di keyboard yang kutip 2, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita jalanin seperti tadi, angka yang ada di sini akan terclear. Oke. Itu untuk disable, enable, dan clear. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada yang tanya nggak di learning? Atau mau tanya di chat dah, biar kalau susah, kalau ribet gitu ya. Pak, lihat codingannya lagi, Pak. Codingannya kamu lihat di modul, ada tuh di modul. Codingannya di modul, ya. Kalau tadi belum nyatet codingannya apa tuh di modul. Nih, sama kok di modul. Text kalau yang disable text angka, enable false. Kalau yang disable, kalau yang enable bersama dengan true. Kalau yang clear seperti ini. Nah, kalau mau misalkan ada banyak, ya udah tinggal tambahnya di sini. Txt apa lagi gitu misalkan. Atau di sini nanti misalkan txt-nya ada banyak yang mau di clear, ya udah tambahin sini ada 5, ya udah txt apa, bikin lagi sini txt apa gitu. Bikin lagi txt apa. Seperti itu. Nanti kalau misalkan nanti saya akan ajarin bikin modul ya. Jadi kalau misalkan banyak sampai 10 terus dipakai terus, apakah harus ngetik semua? Nggak perlu, nanti bisa pakai function namanya. Function modul. Nanti itu saya ajarin. Untuk dasarnya seperti ini dulu aja. Kalau mau clear ada banyak, itu tinggal tambahin di bawahnya. Tambahin lagi. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Sebelum saya lanjutkan. Oh, kita 10 menit lagi ya. Nanti setelah 10 menit, kita tutup dulu, terus kita masuk lagi, baru nanti yang if then. If then itu agak susah, karena udah berhubungan dengan logik. Makanya itu nanti aja. Takutnya nanti kepotong gitu. Yang mau tanya, bagusnya diketik di e-learning ya, supaya ada historinya dan ketahuan siapa yang aktif, yang enggak gitu. Jadi jangan takut-takut untuk malu kalau mau tanya. Bentar, saya buka e-learning dulu. Belum ada nanya ya.
Masih ada waktu berapa lagi? 9 menit. Oke, supaya nanti nggak mengganggu, ini saya tutup dulu ya. Nanti join lagi ya. Nanti join lagi, ini saya end dulu. Oh sebentar, ada yang tanya nih. Ada yang tanya, coding yang double klik nggak dihapus aja Pak? Nggak usah. Nih, ini kan kalau seperti ini, yang double klik, ini kan nggak ada codingnya sebenarnya. Yang penting di sini nih, yang penting di sini. Yang terpengaruh tuh di tengah-tengah sini gitu loh. Ini yang akan direspon. Kalau dia di sininya nggak ada, kosong, ya udah. Terserah ini mau dihapus apa enggak. Kalau nggak dihapus ya nggak ada apa-apa karena sih nggak ada coding. Dia tetap dibaca, tapi dari sini langsung lompat ke sini langsung end gitu. Artinya dari sini langsung ke sini codingnya. Nanti saya ajarin bagaimana cara melihat jalannya coding. Ya, nanti kalau coding udah banyak. Ini kalau coding masih sedikit. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya supaya melihat jalannya coding. Kalau tadi kan kita klik, atau merespon apa, atau merespon apa gitu kan. Nggak tahu codingnya kemana itu. Nah, kalau di pb.net ini kita bisa tahu codingnya kemana aja jalannya. Kita bisa bikin kayak step by step. Codingnya dari sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Nanti saya kasih tahu. Ya, kalau nanti pas codingnya udah banyak. Jadi kalau seperti ini nggak apa-apa. Ini kan kosong nih. Berarti nanti dari sini dia langsung lompat ke sini, ke N. Gitu ya. Terus tadi ada lagi yang tanya. Mana tadi yang tanya? Oh, nggak apa-apa. Ini pertanyaan dari Asilon. Pak, misalkan text box ada dua, nggak apa-apa kan? Teks pertama untuk masukin angka, teks kedua untuk hasil buat tombol if then. Nggak apa-apa. Kalau tadi kan saya ini buat masukin angka nih pakai txt ya. Hasilnya nanti dipakai label. Terserah mau pakai apa juga gitu. Yang penting nanti ditujunya ke sana ya. Ditujunya ke sana. Mau ditujunya ke label atau ke text box gitu. Jadi program ini sesuai kebutuhan dan keinginan sih. Ya, menariknya itu kalau program. Jadi dia nggak berpaku harus hasilnya harus di label tuh enggak. Hasilnya bisa di mana aja. Atau yang diketik, kalau diketik ya harus pasti TXT gitu ya, karena hanya TXT yang bisa diketik dan sejenisnya. Kalau kalau tombol tuh nggak bisa diketik, nggak bisa seperti TXT gitu ya maksudnya. Atau label nggak bisa seperti TXT. Itu ya, Mas Cilon, pertanyaannya. Udah ada lagi yang tanya ya? Oke, nggak ada yang tanya. Nanti sebelum kita lanjut ke if then, saya matiin dulu ya, saya end dulu Zoom-nya. Nanti kita lanjut lagi. Mungkin lanjut lagi, tunggu 5 menit, karena akan nge-save rekaman yang tadi ya. Dia nge-save-nya agak lama itu. Ya, saya end dulu, nanti saya kabarin di grup kalau udah mau join lagi. Oke? Oke, sekarang kita lanjut di if then. Ya, if then ini itu salah satu logika pemrograman yang bentuknya nanti percabangan. Ya, artinya percabangan itu kondisi ya. Kamu mau kondisinya benar atau salah. Ya, mungkin ini udah pernah dapat di mata kuliah pemrograman algoritma ya, logika algoritma. Kalau masih ingat tuh, ada if then else, ada do while until, dan segala macam. Coba buka-buka lagi, ya. Kita nggak bahas banyak-banyak itu, kita akan bahas yang sering kita pakai aja, dan yang sangat penting. Salah satunya ada if then. Ya, jadi if then ini kondisi untuk mencari benar atau salah gitu, atau untuk kondisi untuk memilih kondisi benar atau salah. Ya, misalkan gini, contohnya angka gitu ya, yang di form itu, yang di layar screen, yang di form latihan 3 itu kan ada label 1 dan angka. Ya. Nah, misalkan kita mau ketik angka 1, nanti label satunya itu keluar tulisan STMIC Pranata Indonesia. Gitu ya. Kalau kita ketik 2, maka label 1 tulisan tidak ada respon, misalkan.
Atau kalau kita ketik 3, sama, tidak ada respon. Jadi, dia ada dua kondisi ya, ada dua percabangan. Label satunya itu hasilnya STMIC Planeta Indonesia atau tidak ada respon gitu. Ya. Jadi dalam program itu, ini sangat penting. Jadi program itu mau ngapain sih? Ya, seperti tadi, kalau kita ketik if then, misalnya kita ketik angka 1, kemudian kita ketik if then, maka label satunya keluar tulisan Planeta Indonesia. Kalau kita ketik angkanya 2, 3, dan selain 1, maka tulisannya tidak ada respon itu. Jadi untuk memilih kondisi, mau pilih kondisi benar atau salah. Tadi kan kalau kondisinya misalkan di coding hanya kita bikin kalau diketik angka 1 keluar Planeta Indonesia, selain itu keluar tidak ada respon itu ya. Nah, kemudian saya tulis di sini aja ya. Misalkan ini bahasa kita dulu aja. Jika txt angka diketik 1, maka label tadi label apa? Label kita kasih nama ya, bentar ya. Label LBL nama ya. Ini nama label 1 namanya LBL nama. Ini namanya txt angka. Ya. Jadi ini pakai bahasa kita dulu nih. Jika txt angka diketik 1, maka LBL nama sama dengan STMIC Planeta Indonesia. Selain itu, maka LBL nama sama dengan tidak ada respon. Nah, gini dulu deh. Kita baca ya. Jadi kita ada kasus seperti ini. Ya, programnya itu maunya seperti ini. Jika txt angka diketik angka 1, maka LBL nama akan berubah menjadi STMIC Planeta Indonesia. Selain itu, ini maksudnya selain angka 1 ya. Maka LBL nama, ini 2 kali. LBL nama sama dengan tidak ada respon. Jadi keluarnya tulisan tidak ada respon itu ya. Nah, ini kan ada dua kondisi. Ya, kalau diketik angka 1 maka benar, maka kondisinya dia akan menghasilkan LBL nama sama dengan STMIC Planeta Indonesia. Tapi jika diketiknya selain angka 1, maka hasilnya salah. Kalau hasilnya salah, maka dia akan keluar tulisan tidak ada respon gitu di LBL namanya. Gitu ya. Jadi itu untuk if then else itu untuk mencari kondisi benar atau salah, true or false. Gitu ya. Sampai sini ada mau tanya dulu sebelum saya lanjutin ke codingnya? Boleh di chat aja deh biar cepat. Enggak ada ya. Oke, gimana codingnya? Ya, jadi ini pahami dulu ya. Jadi pahami dulu programnya itu mau apa. Oh, saya programnya mau kalau diketik CMB if, ya tombol ini nih. Saya mau kalau diklik tombol ini, kalau ini dia tulis angka 1, maka di sini tulisannya STMIC Planeta Indonesia. Kalau di sini ketik selain angka 1, maka di sini tulisannya no respon gitu. Ya. Nah, maka seperti ini kan. Ini bahasa kita nih, bahasa manusia. Nah, PB dia nggak ngerti bahasa ini gitu. Makanya dari bahasa ini, bahasa kita, bahasa manusia, kita terjemahkan ke dalam bahasa PB. Gitu ya. Jadi supaya PB itu ngerti apa maksud kita harus memberikan dia bahasa dia gitu. Ya, nah bahasa PB seperti ini. If txt angka sama dengan 1, dan ini maka ya, maka LBL nama kalau mau pakai dia pakai teks ya, titik teks ditambah teks kalau dalam pb.net sama dengan nah ini STMIC Indonesia. Else selain itu, selain angka 1, maka LBL nama titik teks sama dengan no respon. Seperti ini. Ya. Jadi ini bahasa kitanya nih, bahasa manusia. Jika txt angka diketik angka 1, maka LBL nama sama dengan akan keluar tulisan STMIC Planeta Indonesia. Selain itu, selain angka 1, maka LBL nama sama dengan maka LBL nama akan keluar tulisan tidak ada respon atau no respon. Ya. Ini tidak ada respon aja. Nah, kita maunya seperti ini bahasa kita, maka kita terjemahkan menjadi dengan bahasa PB seperti ini. Ya. Jadi intinya ini dengan ini itu pengertiannya sama, cuma beda penulisan, gitu ya. Kenapa harus seperti ini, Pak? Karena PB mau seperti itu, formatnya seperti itu penulisannya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Formatnya seperti apa sih dalam bahasa PB, gitu ya. Nah, seperti inilah penulisannya.
Misalkan yang menjadi ciri khas adalah angka 1 ini nih. Angka 1 ini kutip 2 kali gitu. Mungkin kalau di program lain nggak seperti ini gitu. Ya. Kemudian kalau dia mau ininya kalau dia mau membaca teks gitu ya, membaca tulisan, dia harus dikutip 2 gitu ya. Oh ini ada yang kurang nih. Ini titik teks juga aja. Titik teks ya 1. Nah ini. Ya jadi ini bahasa kita terjemah menjadi baca PB seperti ini. Ya. Nah yang perlu diperhatikan ini. Kalau dia mau baca teks, dia harus dikutip dua kali. Dibuka dengan kutip 2, ditutup dengan kutip 2. Ya, ini juga sama. Pak, bagaimana kalau nggak ada kutipnya? Dia akan error. Misalnya seperti ini. PB nggak akan kenal seperti ini. Apa sih ini? Dia nggak tahu PB. Maka dia akan keluar responnya error. Nanti kalau nggak percaya, coba aja dihapus kutip 2-nya, apa yang terjadi. Di error. Karena dia maunya seperti inilah penulisannya. Dia harus dikutip 2, dibuka dengan kutip 2, ditutup dengan kutip 2. Ini untuk teks ya. Kalau untuk angka, nanti saya jelasin. Kalau angka itu seperti apa, itu dia beda lagi, nggak seperti ini. Tapi ini untuk teks. Jadi dia dibaca teks. Ya, nanti kan dalam format tipe pemrograman yang perlu kalian pahami juga ada nanti bentuknya teks, bentuknya angka gitu. Ya, atau bentuknya memo. Memo itu teks dalam bentuk panjang. Ya. Ya ini dulu aja dipahami. Intinya kalau nilai dia ini dibahasakan sebagai teks, sebagai tulisan gitu ya, bukan sebagai angka. Bedanya tulisan dengan angka apa, Pak? Kalau tulisan itu dia nggak bisa untuk penjumlahan, misalkan 1 ditambah 1 itu nggak bisa dalam teks. Ya, kalau 1 ditambah 1, satunya itu harus dibaca sebagai angka, baru dia bisa dijumlahkan gitu. Ya, itu perbedaannya nanti deh, itu kita lebih dalam lagi. Intinya adalah kalau dia baca sebagai teks, dia harus dikutip 2 seperti ini, dibuka dan ditutup seperti ini. Ya, kalau dia dibaca sebagai teks. Gitu. Nah, kita coba ya jalanin. Ini dengan 2 kondisi ya, kondisi benar atau kondisi salah. Kalau dia kondisi benar, diketik 1, berarti kondisi benar kan, akan keluar tulisan seperti ini. Kalau dia diketik selain angka 1, else ini selain angka ini ya, selain yang di atas, maka dia akan keluar tulisan seperti ini. Nah, dalam PB, ini kalau kita jalanin, ini akan error karena ada tulisan ini nih. Tulisan ini PB nggak kenal, nih apa sih? Ini kan bahasa manusia, gitu. Bahasa kita. Makanya ini harusnya dihapus. Ya, jangan dijalanin. Nah, saya nggak mau ngapus Pak, buat keterangan doang. Boleh kalau mau keterangan di depannya diketik angka kutip 1 seperti ini nih. Ya, kutip 1 seperti ini. Semua ya di blok. Nah, ini artinya kutip 1 ini dalam bahasa di PB itu di remark gitu ya. Di remark itu artinya dia tidak diaktifkan. Dia ada tulisan seperti ini, tapi dia dilewatin. Kalau PB nggak dianggap ini nggak ada itu. Paham ya? Dalam penglihatan kita ini ada kan, tapi dalam penglihatan PB ini dianggap nggak ada, dianggap blank. Nah, supaya dianggap blank seperti ini, di depannya itu dikasih kutip 1 seperti ini. Kutip 1 di atas ya, kutip 1 ya. Jadi PB itu dia nggak akan baca ini gitu. Di penglihatan PB ini itu di matanya PB ini nggak ada nih. Kalau di mata kita kan ini ada nih, warnanya hijau gitu kan. Kalau di PB ini nggak ada itu, karena di depannya dikasih kutip 1. Itu namanya remark ya. Artinya kalau ada dalam coding PB seperti ini artinya nggak ada, dianggap nggak ada oleh PB. Karena ini buat apa sih pakai ginian, pakai kutip 1 gitu? Biasanya sih buat sebagai keterangan doang bahwa dari coding ini artinya dalam bahasa manusia itu ini artinya, atau untuk apa nanti keterangan segala macam gitu ya. Jadi ini dipakai untuk keterangan aja, untuk mempermudah, apalagi dalam tahap belajar awal itu seperti ini tuh penting untuk belajar. Oke ya, coba kita jalanin ya. Tadi kita udah ketik codingnya di sini kan, kita cek lagi di if then, kita ketik tadi codingnya. Nah ini if then, eventnya klik, codingnya ini ya. Ini kita jalanin. Bentar, saya kalau jalanin ganti ini harus ganti screen dulu. Wow, udah jam 10 ya. Nah ini, tadi codingnya, kalau kita ketik 1, maka LBL name ini, yang ini nih, label 1 ini, akan berubah menjadi STMI Planata Indonesia ya. Kita coba, kita klik angka 1, kita klik if then. Nah nih, STMI Planata Indonesia. Oh sorry, ini masih yang
Benar-benar. Itu masih form yang lama. Nah, tadi pas di jalan itu form ini yang keluar, form 3. Sedangkan kita maunya form ini kan, form ini ya. Nah, itu di mana merubahnya? Itu merubahnya di sini. Project, di sini nih, kelas pagi properties. Ini kelas, apa namanya, nama project, kemudian ada properties, klik. Nah, di sini ada pilih form mana yang mau dijalani. Jadi ini untuk menjalankan form, ini kan ada banyak form nih ya. Ada form 1, form 2, form 3, ada form latihan 3 di sini nih. Nah, kita mau pilih pertama kali kita running, itu yang keluar ini, misalkan form latihan 3. Kamu ini bagaimana cara ngeluarinnya nih, saya hapus dulu ya. Kamu ke sini nih. Jadi saya pertama kali mau running yang keluar form ini gitu. Berarti kamu ke project, kayak ini di sini nih paling bawah ada propertiesnya, ini nama projectnya, mungkin beda-beda setiap kita ininya. Intinya adalah cari yang properties. Ya, klik situ. Kemudian nah keluar seperti ini. Ya. Nah, di startup form pilih form mana yang mau pertama kali running, berarti form 3 pilih yang ini. Form latihan 3 gitu ya. Nah, kalau udah ini nggak ada oke-nya, biarin aja atau ditutup, kemudian di running. Hmm. Nah, udah keluar ya. Tadi kalau kita ketik angka 1, maka label 1 akan keluar tulisan STMIC Pranata Indonesia. Nah, ini udah benar. Selain angka 1, angka 2, angka 3, 4, atau yang lainnya akan keluar tulisan tidak ada respon. Kita ketik angka 3 juga tidak ada respon. Ini kita ketik angka 1 dulu, STMIC Pranata Indonesia, kita ketik angka 3, tidak ada respon. Dan ketik angka 1, ketik angka 5, tidak ada respon. Ya, seperti ini. Ini dua kondisi. Kondisinya dia akan keluar tulisan STMIC Pranata Indonesia atau keluar tulisan tidak ada respon. Jadi hanya dua kondisi ya. Kalau dia benar, kondisi benar, diketik angka 1, maka dia akan keluar tulisan STMIC Pranata Indonesia, seperti ini. Kalau dia diketik salah, atau diketik selain angka 1, maka dia akan ada tulisan tidak ada respon. Nah, itulah fungsi if then dalam if then else ya, if then else dalam pemrograman di PB. Nah, selain if then else, ada juga if then else if. Apalagi itu ribet banget. Itu mic-nya ada yang nyala ya. Coba mic-nya matiin. Ya. Di modul itu ada yang di halaman 1, di modul itu ada tombol if then ya. Judulnya tombol if then. Itu ada coding itu. Button 1 klik, itu ada coding. Nah, kita kesini dulu deh. Ya, jadi ini untuk dua kondisi benar atau kondisi salah. Bagaimana kalau banyak kondisi? Artinya banyak kondisi selain dua gitu ya. Kalau ini saya cuma dua kan, cuma benar atau salah. Pak, bagaimana kalau ada banyak kondisi selain 3 kondisi atau 4 kondisi? Misalkan, kalau diketik angka 1, keluarnya STMIC Pranata Indonesia. Kalau diketik 2, keluarnya sistem informasi. Kalau diketik 3, keluarnya kelas pagi. Diketik 4, keluarnya kelas malam. Nah, gitu. Itu gimana kalau seperti itu? Nah, kalau seperti itu, kita pakai kondisi if, then, else, if. Jadi, tambahin sininya if. Contohnya, kita ambil aja yang di modul deh. Nih. Udah mulai banyak nih codingnya. Ya. Misalkan ini kondisinya ada 4 kondisi. Kalau dia diketik angka 1, keluar STMIC Pranata Indonesia. Dengan warnanya warna aqua ya, warna apa namanya? Biru-biru gitu deh.
Kemudian kalau diketik angka 2, dia akan keluar tulisan jurusan sistem informasi. Maka akan keluar background-nya warna kuning. Kalau diketik angka 3, dia akan keluar berada di kampus A. Hanya keluar ini aja itu. Kemudian selain di atas, selain 1, selain 2, selain 3, berarti kalau diketik 4, atau 5, atau 6, atau 7, dia ada tulisan tidak ada komentar. Nah, ini contoh kondisi lebih dari 2 kondisi. Bisa kondisi 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya seperti ini contohnya. Berarti perbedaannya tambahin sini nih. Setelah kondisi pertama, bikin lagi else if, kondisi keduanya apa? Gitu ya. Kemudian else if, kondisi ketiganya apa? Kemudian kondisi keempatnya apa? Gitu. Kalau udah kondisi terakhir, tinggal pakai else aja di sininya, nggak pakai if lagi. Ini seperti ini. Gitu ya. Ini kita coba ya. Ini kita remark dulu, biar nggak ganggu coding yang tadi atas. Nah, berarti ini udah nggak aktif semua nih codingnya. Yang aktif hanya ini. Ya. Kita save dulu, jangan lupa. Kemudian kita running. 1, 2, 3. Ya. Udah ya, keluar di screen. Kalau kita ketik 1, tadi yang keluar tulisan STMI Planeta Indonesia, kita cek. Dan warnanya biru. Nih. Kalau kita ketik angka 1, maka akan keluar STMI Planeta Indonesia warnanya biru. Kalau kita ketik angka 2, yang keluar jurusan sisi informasi warnanya kuning. Nih, jurusan sisi informasi warnanya kuning. Kalau kita klik 3, berada di kampus A tulisannya. Dan nih berada di kampus A. Warnanya tetap ada kuning ya. Mungkin ngikutin yang sebelumnya kali. Kalau kita ketik angka 4, berarti berarti selain, jadi tadi kan codingnya selain angka 1, 2, dan 3 akan keluar tulisan tidak ada komentar. Gitu ya. Kita ketik angka 5 juga sama, tidak ada komentar. Kalau kita ketik angka 2 lagi, dia akan tulisan informasi. Kita ketik angka 1, keluar estimasi Indonesia. Kita ketik angka 1000, 10.000 ya, tidak ada komentar. Seperti itu. Ya, jadi kalau mau menggunakan 3 kondisi atau lebih, menggunakan if then else if. Ya. Oke, mungkin sampai situ dulu aja untuk uh, logik percabangan ya, if then. Nanti mungkin selanjutnya sambil berjalan kita belajar logika yang lain ya. Nanti ada contohnya misalkan kayak cache, ucache gitu ya. Ada juga nanti ada beberapa lah yang biasa dipakai. Tapi sih yang lazim dipakai saya biasanya menggunakan ini if then else if kalau menggunakan untuk membaca suatu kondisi. Kalau kondisinya hanya 2, ya udah pakai if then else. Kalau kondisinya lebih dari 2, saya menggunakan if then else if. Gitu ya. Ini bisa nggak Pak pakai kondisi yang lain? Bisa. Ya, bisa. Mau pakai kondisi yang lain bisa. Intinya adalah tinggal dipahami aja mau pakai apa, if then else, atau nanti ada until, ya ada until, ada case, you case, segala macam. Ya, tapi yang mudah dulu pakai dalam if then else. Gitu ya. Dan itu yang perlu dipahami. Itu adalah kunci untuk bikin program. Jadi kalau mau bisa paham bikin program kayak seperti apa sih, itu yang kamu perlu pahami. Pahami ya, kamu pahami aja seperti apa sih penggunaan if then else if gitu. Jadi selain mengikuti mengikuti coding yang udah ada sambil dipahami, oh if then else itu seperti ini fungsinya, seperti ini. Gitu ya. Oke, saya kira materi sudah cukup. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan ditulis di chat aja lah biar nggak lama. Kalau ada yang mau bertanya, ini saya close, saya stop dulu.
Oke, kalau nggak ada yang tanya, ada yang tanya? Udah nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, silakan kerjain tugasnya ya. Itu ada tugas, baca di learning. Semoga tidak bosan dengan tugas, karena sambil belajar, ya biar apa namanya, biar semangat belajarnya. Itu kerja tugasnya adalah baca tuh tugasnya bikin bikin uh, bikin program ya, program menggunakan if then else if, kondisinya lebih dari dua ya, terserah mau kayak gimana bentuknya. Saya harap bikin sendiri masing-masing, nggak ada yang sama. Kalau udah di-upload hasilnya di learning, nanti minggu depan saya remote ya. Untuk remote silakan diinstal AnyDesk. Apa itu AnyDesk? Baca-bacalah AnyDesk itu apa. Ya itu program remote. Jadi nanti supaya penilaiannya saya remote dari sini, saya menggunakan AnyDesk supaya nanti tampil di Zoom gitu ya. Jadi punya kamu saya tampil di Zoom. AnyDesk itu butuh koneksi internet ya. Jadi pastikan kalau kamu menggunakan laptop, pastikan menggunakan laptop kan, karena bikin program di laptop, pastikan laptopnya terkoneksi internet. Ya, nggak mungkin dia akan bisa terhubung kalau dia nggak ada koneksi internet. Gitu ya. Nanti downloadnya di mana, nanti saya share deh di grup. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya akhiri saja sampai sini. Silakan dicoba tugasnya, ya. Dan minggu depan nanti juga akan ada materi yang baru lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar, ada yang mau tanya ya? Oh, nggak ada. Ya udah, oke ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.